Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Aini Hidayah dan rekan saya Indah Rahmawati. Di sini kami akan sedikit mengulas teori rasional emotif menurut tokoh Albert Ellis. Sebelum kita membahas teori rasional emotif, terlebih dahulu kita mengenal siapa sih Albert Ellis itu. Albert Ellis lahir di Pittsburgh 27 September 1913 dan meninggal 24 Juli 2007 pada umur 93 tahun. Beliau merupakan seorang psikolog Amerika yang menulis buku berjudul How to Live with a Neurotic. Ia juga pendiri Institute for Rational Living. Ellis telah menerbitkan 54 buku dan lebih dari 600 artikel tentang rasional emotif behavioral therapy. Dan terakhir, ia menjabat sebagai presiden dari The Institute for Rational Emotive Therapy. Terapi rasional emotif. Manusia pada dasarnya adalah unik, yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh orang tua dan budaya tempat yang dibesarkan. Berpikir secara rasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah, dan verbalisasi yang tepat akan menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci Albert Ellis yang mencakup 3 pilar. Tiga pilar yang pertama yaitu antecedent, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan antecedent event bagi seseorang. Yang kedua yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat untuk masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan suatu sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu pikiran tidak produktif. Dan yang ketiga, emosional konsekuen, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungan.
Tujuan terapi rasional emotif. Ellis mengatakan tujuan utama terapi ini adalah untuk membantu individu-individu untuk mengatasi problem-problem perilaku dan emosi mereka untuk membawa mereka ke kehidupan yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih terpenuhi. Secara sederhana dan umum, tujuan terapi ini adalah membantu untuk membebaskan diri dari gagasan-gagasan yang tidak logis dan untuk belajar gagasan yang tidak logis untuk belajar gagasan-gagasan yang logis serta realistik sebagai penggantinya. Secara terperinci, terapi ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah segala perilaku, sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan yang rasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan dirinya. 2. Menghilangkan gangguan emosional yang merusak seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. 3. Untuk membangun minat, pengendalian atau pengarahan diri, toleransi, kesediaan, menerima kepastian, fleksibel, komitmen terhadap sesuatu, berpikir logis, keberanian mengambil risiko, dan penerimaan diri klien. Asumsi tingkah laku bermasalah. Dalam perspektif pendekatan konseling rasional emotif, tingkah laku bermasalah adalah merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang rasional. Ciri-ciri berpikir rasional. A. Tidak dapat dibuktikan. B. Menimbulkan perasaan tidak enak atau kecemasan, kekhawatiran, berprasangka yang sebenarnya tidak perlu. C. Menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Karakteristik proses konseling rasional emotif. Aktif deraktif, artinya bahwa dalam hubungan konseling, konselor lebih aktif membantu mengarahkan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Kognitif eksperensial, artinya bahwa hubungan yang dibentuk berfokus pada aspek kognitif dari klien dan berhentikan pemecahan masalah yang rasional. Emotif eksperensial, artinya bahwa hubungan konseling dikembangkan untuk memfokuskan pada aspek emosi klien dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Behavioristik, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan hendaknya menyentuh dan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku klien.